Menjelang laga menghadapi Cina, media-media dunia khususnya Asia banyak yang meliput timnas Indonesia yang sekarang. Salah satu media Korea menyatakan di kualifikasi Piala Dunia Grup C, Indonesia belum terkalahkan 3 kali bertanding dan semuanya berakhir imbang. Dengan banyaknya pemain Eropa yang dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, kini timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan sebaliknya, timnas Tiongkok menyebut Indonesia sebagai Belanda Asia. Timnas Tiongkok akan menghadapi Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Seperti halnya Indonesia, Tiongkok juga memiliki pemain naturalisasi, sedangkan Indonesia kini lagi-lagi menambah pemain kelas Eropa yang akan memperkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini, Presiden PSSI Indonesia mengenalkan seorang pemain yang akan menambah kekuatan timnas Indonesia, Kevin Dick, dan akan sangat menarik untuk disaksikan pertandingan antara Indonesia dan China. Perkataan media tersebut tentu saja dibanjiri komentar dari fan-fan Korea dan langsung saja ke sana. Berikut ini adalah beberapa komentar fan Korea menjelang Indonesia menghadapi China, yang mana Indonesia dipenuhi dengan pemain-pemain kelas Eropa. Cokodo. Para pemain Eropa mencapai level performa seperti itu. Baik dari Tiongkok atau Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi. Bukankah hal yang baik kedua negara tersebut berantakan? Namun setidaknya Indonesia telah meningkatkan kekuatannya, namun Tiongkok telah melakukannya. China, haha, satu-satunya pemain yang paling banyak bermain adalah pemain Brasil. Hahaha, apakah ada darah atau keringat bercampur? Mereka didatangkan tanpa alasan dan dicinise. Lalu apa keluhannya? Haha, sebagus apapun performa Indonesia, itu adalah sepak bola Asia Tenggara. Namun jika calon pemainnya pun merupakan pemain naturalisasi, maka pemain yang bermain di negara asalnya akan merasa tidak adil karena mereka tidak tinggal atau bermain di Indonesia. Saya rasa mereka tidak akan banyak memberikan dampak terhadap perkembangan sepak bola. Blasteran Indonesia dan Belanda tidak dinaturalisasi karena Anda mempunyai hak untuk memilih salah satu dari dua negara tersebut. Ini bukanlah naturalisasi, tetapi sebuah pilihan. Penjaga gawang Indonesia itu bagus banget, haha. Agar Indonesia bisa menjuarai Piala Dunia, mari kita menikah dengan orang Belanda dan tumbuh menjadi negara dengan ras campuran. Mari kita menikah dengan pria hampa untuk memenangkan tenis meja. Korea akan memenangkan panahan. Ironisnya, bagi Belanda, saya tidak pernah berpikir bahwa menjadi penjajah akan sangat membantu. Indonesia memang pandai menggunakan naturalisasi, tapi masalahnya seperti Rusia dan Cina, naturalisasi dilakukan dengan uang untuk meningkatkan prestasi olahraga. Naturalisasi, salah satu orang tuanya berasal dari negara saya. Apa salahnya? Tidak lama lagi Indonesia akan menjadi tim kuat di Asia. Tiongkok sedang berada dalam masalah besar saat ini. Indonesia kemungkinan besar juga akan mendapat cedera dari wasit di pertandingan Cina. Jika Anda melakukan hal tersebut, Anda akan mendapat keluhan dari pemain pribumi yang tinggal di negara tersebut. Tidak ada negara yang tidak pernah memiliki pemain naturalisasi. Tidak ada satupun di Korea, dan hanya ada satu di Brasil dan Argentina. Tanpa alasan, FIFA membuat kekacauan sepak bola Asia dengan menambah jumlah tiket Asia menjadi 8,5. Jika pemain yang
tidak berkompetisi di negaranya sendiri tidak mengurangi jumlah tiket. Mereka akan terus datang ke Asia. Harus ada pembatasan terhadap atlet naturalisasi yang berpartisipasi dalam pertandingan. Sudah waktunya umat manusia menghilang dari muka bumi. Lihat saja timnas Maroko. Adakah pemain selain kiper yang bermain di liga domestiknya pada Piala Dunia lalu? Sumber naturalisasi dalam kompetisi ini adalah Cina, namun ada juga yang berkulit hitam. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia rupanya juga berfungsi sebagai kantor imigrasi. Pemain naturalisasinya mirip banget sama orang Indonesia, haha. Tapi pemain naturalisasi Cina kelihatannya bagus. Awalnya menyenangkan, saya senang itu bukan kelompok kami. Naturalisasi Indonesia, Tiongkok membeli dimensinya berbeda sejak awal. Tampaknya Cina akan benar-benar digerus oleh Indonesia. Meskipun Tiongkok adalah tuan rumah sejak awal, mereka diperkirakan akan kembali ketakutan karena risiko kekalahan berturut-turut dan akan bermain sepak bola yang membuat frustasi dengan pertahanan mereka. Perancis juga merupakan tim Afrika. Lucu, rasanya membayangkan Cina dihancurkan oleh Indonesia dalam 2 hari. Hahaha. Saya tidak percaya Tiongkok mengatakan hal itu. Belanda itu berhasil. Jadi apakah Tiongkok berada dalam posisi yang dirugikan? Alangkah baiknya jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Indonesia pilih kewarganegaraan ketimbang naturalisasi. Lalu apa kata orang Cina? Tolong bantu Indonesia mengalahkan Cina 3-0. Saya menantikannya. Ayo kalahkan Tiongkok kali ini dan raih 1 kemenangan. Tiongkok tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Aku iri, haha. Di Indonesia, salah satu orang tua atau kakek dan nenek pemainnya adalah orang Indonesia. Tiongkok melakukan naturalisasi terhadap tentara bayaran Brasil yang dibelinya dengan uang. Indonesia masih melakukan naturalisasi pemain Belanda berdarah Indonesia, namun Cina menaturalisasikan pemain tanpa setetes debun darah Cina. Semenjak pemain Brasil dinaturalisasi, Tiongkok tampaknya tidak merasa kecewa. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar fan Korea menjelang laga Indonesia menghadapi China di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.